Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Yoso Sport. Ngobrolin sepatu yuk. Kali ini kita mau berbagi sedikit tips tentang memilih tipe sepatu yang sesuai buat kaki kita. Di sini saya akan pakai beberapa varian sepatu dari Victor sebagai contoh atau referensi. Di sini ada sepatu A930, sepatu yang dipakai banyak banget atlet kelas dunia. Sebut saja Apriani Rahayu dan pasangan ganda putra Pramudia Yeremia. Lalu ada sepatu VG1, khususnya varian VGHS yang dibuat khusus edisi spesial Hendra Setiawan. Dan ada juga seri A830 Mark IV, tipe yang belum lama ini baru rilis. Nah, di sini kita mau lebih fokus ngebahas tentang bagaimana menyesuaikan bentuk dan ukuran kaki kita supaya bisa pakai sepatu yang fittingnya paling sesuai ya guys. Tapi kita bahas dulu sedikit tentang ragam bentuk dan fitur dari sepatu-sepatu badminton. Ada beberapa faktor dasar yang perlu kita pahami dulu guys mengenai sepatu badminton. Yang paling pertama adalah ciri khasnya, yaitu bagian tumit dari sepatu seharusnya relatif keras dan nggak bisa ditekuk ke dalam seperti ini. Ini adalah titik yang bisa dibilang paling krusial pada sepatu karena harus bisa menjaga area tendon atau ankle pemain dengan aman. Berikutnya adalah jenis karet yang digunakan pada bagian outsole. Istilahnya adalah karet mentah. Dan sebaiknya kalian gunakan yang ada label non-marking, artinya sepatu ini akan punya daya cengkram yang maksimal ke lapangan dan tidak akan meninggalkan bekas-bekas gesekan yang berpotensi merusak lapangan dan juga bikin lapangan kotor dan licin. Lalu perhatikan juga material yang digunakan untuk bagian midsole. Ini adalah bagian yang berfungsi sebagai cushioning alias meredam getaran. Menahan bobot atau beban saat kita loncat lalu mendarat, lalu kemudian lari dan lain sebagainya. Bagian ini sangat penting untuk menjaga kestabilan saat bermain. Kemudian, energi yang terjadi saat kita lompat lalu mendarat, apabila diredam dengan baik, bisa mengurangi resiko cedera, terutama pada bagian lutut kita. Nah, kita ambil contoh salah satunya di sepatu A930 ini. Di bagian midsole disematkan material carbon fiber dengan teknologi khusus yang disebut Victor dengan istilah Energy Max 3.0 dan Neo Duplex yang berfungsi untuk meredam getaran namun tetap terasa empuk dan elastis. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat juga bentuk kaki masing-masing. Umumnya bentuk kaki terbagi jadi dua tipe, yaitu tapak ramping dan tapak lebar. Di sepatu Victor, dua tipe bentuk kaki ini diberi istilah V-shape untuk yang ramping dan U-shape untuk yang lebar. Nah, kalau di brand Victor, sepatu tapak lebar juga dibuat dengan cukup beragam. Di beberapa varian tertentu, Victor menyediakan pilihan sepatu dengan U-shape 2.5 atau tapak lebar standar, dan ada juga U-shape 3.5 atau tapak yang ultra wide. Kemudian ada juga material V-durable di sisi dalam bagian depan sepatu, yaitu bagian yang cukup sering bergesekan dengan lapangan terutama di posisi seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian insole. Nah, di sini saya mau kasih lihat ada beberapa tipe insole yang dimiliki oleh sepatu Victor. Pertama ada insole VI15. Ini adalah insole standar pabrikan yang kita dapat di hampir semua sepatu Victor. Insole ini karakternya nyaman, adem juga karena memiliki banyak lubang ventilasi, dan ada lapisan tekstur bergerigi untuk anti-slip supaya kaki kita nggak licin dan nggak bergeser di dalam sepatu. Lalu ada insole Hyper EVA yang hanya dimiliki sepatu seri VG seperti ini guys. Ini insole khas Victor yang didesain spesifik mengikuti bentuk lekukan telapak kaki kita. Insole ini kalau soal kenyamanan nggak ada yang ngalahin guys. Super nyaman, super empuk. Dan insole tipe ini keunggulan utamanya adalah kaki kita nggak akan sakit atau cepat pegal walaupun dipakai main dalam jangka waktu lama. Tapi kekurangannya adalah minimnya sirkulasi udara karena tidak ada lubang ventilasi di bagian bawah. Kemudian ada insole VT XD11 yang dijual terpisah.
Ini seperti perpaduan antara insole standar yang diberi sedikit fitur ekstra seperti material yang lebih tebal, lalu ada tonjolan untuk cushioning di bagian lekukan telapak kaki, dan juga lubang ventilasi serta tekstur anti-slipnya. Nah, tips dari saya adalah usahakan teman-teman selalu menyempatkan diri untuk mencoba berbagai tipe sepatu. Dites fittingnya guys, dicoba, dipakai, dan jangan buru-buru. Yang lebih penting lagi, pilihlah sepatu yang terbaik yang teman-teman bisa. Kalian boleh setuju atau enggak, tapi menurut saya, punya sepatu bagus lebih baik diutamakan dulu daripada raket bagus. Karena kalau kaki kita cedera, selain waktu pemulihan yang lama, biayanya juga biasanya nggak sedikit. Jadi, beranilah sedikit berinvestasi dengan optimal untuk sepatu kalian. Tips berikutnya, perhatikan juga cara bermain atau karakter playstyle kalian. Misalnya, pemain yang lebih suka melompat vertikal, lebih baik gunakan sepatu yang fitur utamanya adalah cushioning maksimal. Umumnya memang sedikit lebih tebal dan berat, tapi lebih empuk. Sedangkan untuk yang suka bermain speed, agility, lari, ngesot sana-sini, akan lebih cocok dengan sepatu yang ringan, gripnya maksimal, tapi sedikit lebih keras. Oke, cukup sekian info dan tips soal memilih sepatu badmintonnya. Semoga bisa bermanfaat dan memberi pencerahan. Jangan lupa juga videonya di like, komen, dan subscribe channelnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!